namanya masnya? Nama saya Aldian Wikianata. Oke. Terus untuk usahanya apa ya mas ya? Usahanya manufaktur sama kebun kopi, pengolahan kopi hulu hilir dan kakao. Oh, oke. Untuk ini usahanya tuh dari tahun berapa ya? Dari tahun 2019. 2019. Sebelumnya itu? Sebelumnya kita mulainya dari manufaktur pembuatan mesin kopi, mesin sangrai kopi, terus berkembang menjadi kebun, terus pengolahan kopi hulu hilir dan akhirnya ke pelabuhan. Oke. Untuk luas lahannya sendiri? Luas lahan kita ada di Ijen itu 20 hektar, kalau di Tanjung Sari sekitar 10 hektar, 10-12 hektar, dan di Jember ada 5 hektar. Dari pertanyaan pertama ya mas ya, yaitu penerimaan usaha tani kopi. Untuk sumber penerimaan usaha kopi ini dari apa aja, kayak penjualan, terus habis itu gabah kopi atau green bean-nya? Kalau untuk tani kopi itu kita dimulai dari petik kopi yang merah, kita olah sendiri, setelah itu difermentasi, setelah difermentasi kita olah green bean, kadang kita jual green bean, kadang kita jual bubuk atau roast bean. Oke, betul. Untuk pertanyaan kedua, berapa rata-rata pendapatan dari penjualan kopi setiap musim panen? Kalau setiap musim itu sekitar bisa sampai 200 juta ke atas. Juta ke atas, oke. Ini sama jual juga nggak sih kopi yang siap konsumsi? Iya, kita kadang jual, ada juga produk untuk yang udah butuhan, jadi siap. Jadi pengeluarannya biaya yang paling besar ini apa? Biaya pengeluaran itu dari pembuatan mesin untuk perawatan, itu biaya yang paling besar. Dan awal panen, awal tanam. Nah, awal tanam itu kita harus banyak pengeluaran, karena kita rugi dulu. Biasanya ruginya itu 3-4 tahun, baru kita dapat balik modal. Balik modalnya biasanya 3 tahun. Nah, untuk balik modal awal kan misal 500 juta, yaitu 3 tahun baru bisa balik. Bisa balik. Terus pernah nggak hitung keuntungannya tuh dari metiknya dan nanamnya sampai jadi produknya? Iya, kalau untuk perhitungan omset kita hitung dari harga ceri. Nanti harga cerinya berapa dikurangi biaya pengeluaran, terus dikalikan harga cerinya berapa, harga jualnya berapa, pengeluaran setelah ceri selesai dipanen, diproses, terus dijual. Nah, itu biasanya. Terus untuk usaha kopi ini menurut kalian menguntungkan nggak? Kalau menurut saya, asalkan kita punya kebun juga, nah, apalagi punya kebun sendiri, itu pasti menguntungkan sekali. Walaupun tidak punya kebun pun ya pasti menguntungkan, karena kopi kan bisa naiknya itu bisa drastis gitu. Keuntungan bersihnya dari penjualan kopi ini? Tergantung ini pendapatan hasil panen kita. Misalnya hasil panennya berapa ton, nanti dikalikan harga kopi yang sekarang. Oke, kita lanjut ke total penerimaan ya. Bagaimana cara menghitung total penerimaan dari usaha kopi dari petiknya sampai jadi ini green bean-nya? Kalau kita cara perhitungannya itu dari petik awal per kilo berapa, terus nanti hasil panennya kita dapat berapa ton, nanti dikalikan kerja, terus dikalikan kerja tukang, terus transportasi dan lain-lain. Gitu. Mungkin sama alat pengolahan juga. Alat pengolahan kita kebetulan buat sendiri, jadi ya tidak perlu mungkin beli bahan untuk pembuatan mesinnya. Dikeluarkan buat usaha kopi ini sama biaya tambahannya dari kayak pupuk, gitu, tenaga kerja. Untuk biaya yang dikeluarkan biasanya kita biaya setiap tahun itu ada biaya pajak untuk PDP atau petani. Nah, ada biaya kerja juga, terus ada biaya perawatan kebun kopi, biaya perawatan mesin, transportasi dan lain-lain. Terus totalnya tuh nyampe berapa kita bisa? Kalau untuk per tahun itu sekitar 20 juta. 20 juta per tahun. Terus ada nggak pengeluaran lain buat kayak pemasarannya atau roasting kopinya atau? Oh iya, kalau untuk roasting kopi dan lain itu marketing, kita ada tim sendiri untuk marketing, jadi kita bayar orang marketing untuk di desain tim kita, jadi udah ada biaya pengeluaran untuk marketing.